sekarang pun cuma 2 puisi, 1 cerpen novel. Itu pun teman-teman seangkatan saya juga merasa seperti itu. Loh, buat apa kita buku berbanyak buku kalau memang sastra itu atau karya itu dia. Pacer laku arena Onyonara Bapak Tani. I'm like hello, it's good to finally let go. I ain't worried about a thing. I just like to keep it mellow. Yeah, I like to. Saya pernah dengar cerita dari Mas Hidayat Raharja bahwa pernah sampean dengan 5 orang dengan berapa orang bikin antologi bersama, dan itu disiarkan sampai ke beberapa daerah pada zaman itu. Datang ke mana kayak gitu, dibacakan ke Semarang kalau tidak keliru. Itu ceritanya bagaimana, Mas? Begini, terus terang aja, waktu itu tahun berapa? Sama saya berdua sama Hidayat Raharja. Oh, berdua. Menerbitkan buku Api Pekarangan. Dulu memang pada saat itu terus terang aja Sumenep tidak dikenal. Tahun berapa itu ya? Sumenep sangat tidak dikenal sekali daerah luar. Dari beberapa informasi yang tahu yang Sumenep yang ada penyiar Sumenep cuma Sawowi, ramai di situ, dan Sumenep pun tidak dikenal. Kalau pendengar dari kalangan terbatas. Akhirnya saya dengan Hidayat Raharja buat satu gerakan, dia gimana kalau kita keliling ke Jawa Timur ke beberapa jumlah daerah, kita memperkenalkan diri. Akhirnya kita terbitkan satu buku kecil di TV, keliling ke Solo, ke Lumajang, terus ke mana? Ke daerah wilayah Indonesia, di daerah Situbondo, Probolinggo, keliling ke Bondowoso, ke Malang, terus keliling baca buku itu, memperkenalkan diri. Bahkan teman Budaya Surakarta, saya memperkenalkan diri. Bahkan ada yang bilang Madura tidak punya siapa-siapa yang ada cuma yang saya dengar satu cuma Zawawi Imron. Lah itu benar, akan kita benar. Hanya di sini mulailah. Setelah saya keliling sama daya ke beberapa daerah itu mulai ada tanda kutip pengakuan dari pihak luar bahwa sebenarnya saya sebut satu persatu orang-orang ini loh, ini gini sebetulnya hanya ada pengakuan. Saya pernah mendengar cerita, Mas, soal Pak Suripan yang marah. Pak Suripan, saya tidak tahu apakah itu marah dalam konteks apa, tapi ketika orang-orang Sumenep, di Sumenep itu cuma 1 orang, Pak Dezawawi. Memang benar, Pak Dezawawi kita hormati, kita takdimin. Tetapi dalam konteks ada sebenarnya banyak kawan. Satu hari katanya di satu forum Pak Suripan pernah marah. Ini loh data orang Madura yang begitu. Oh, bukan Pak Suripan, itu Soim. Oh, Pak Soim. Itu ceritanya bagaimana juga? Ini bukan. Iya. Ini kita aja lah. Memang ada sesuatu ketika di Erlangga di UNER itu ada satu acara sastra berkaitan dengan Madura, entah apa topiknya saya tidak paham benar. Ini cerita Soim. Di pembicara memang ada 2 di situ, Sawowi dan Soim. Tapi ternyata karena ternyata Sawowi tidak bicara masalah Madura. Akhirnya seolah-olah Madura tidak ada di situ selain Sawowi sendiri. Soim kan tahu persis fenomena yang berkembang di Madura, di Sumenep khususnya, tahu persis. Dokumentasi yang paling banyak dari pesantren cuma ada di Soim sekarang ini. Soim kebetulan bicara ingin menyampaikan tentang kondisi di Sumenep, khususnya di Sumenep ya. Kondisi Sumenep perkembangannya. Ketika itu memang Soim agak kecewa ketika Soim tidak menceritakan seutuhnya tentang keberadaan di Sumenep. Hanya Soim kebetulan bawa dokumen buku banyak tentang dari buku-buku terbitan orang-orang Sumenep. Dan masalah ini loh Sumenep ternyata di situ. Jadi intinya bahwa kalau memang kita outsider Bekasi paling besar kepada orang luar adalah pada Soim. Artinya pada waktu itu kita beri tanda kutip pertama bahwa Pak Dezawawi mungkin lupa karena bukan persoalannya, dia mungkin ingin menyampaikan materi yang pada waktu itu forumnya sesuai dengan dia. Dan Pak Soim juga akan berbicara pada konteks database-nya orang Sumenep bahwa tidak cuma Zawawi, bahwa tidak cuma Pak Dezawawi. Ini biar clear dulu, biar ini tidak berdampak apa-apa. Ada dua situasi. Yang situasi pertama berbicara soal kemateriannya karena diundang dalam satu forum. Dalam forum itu Pak Soim mungkin akan berbicara soal database. Dan kita memang sangat lemah ya di database. Sampai per hari ini mungkin kita belum punya database siapa penyair, siapa pelukis, siapa penulis, siapa pemusik,
Memang sekarang ini memang dulu pernah akan terjadi. Kebetulan saya beberapa dokumen lama yang bisa memilah-milah siapa penyair, siapa dramawan, siapa penari dan sebagainya. Ternyata sekarang fenomena telah itu berubah luar biasa dahsyat. Penari ya penyair, teater ya pelukis dan sebagainya itu akhirnya Dan penyair youtuber. sekarang itu udah jadi tanda kutip kacau yang luar biasa dahsyat sehingga tidak bisa kita pilah. Kadang-kadang kan sering jadi keributan. Kalau kita ngundang-undang penyair, kalau memang yang biasa di teater tidak dihadirkan protes. Ini juga saya penyair. Jadi ini memang kita sebenarnya repot. Akhirnya memang dokumentasi itu sebenarnya harus ada, harus punya. Minimal dokumentasi pada masa-masa transisi pada reformasi itu kita nggak punya. Bukankah harusnya begini, Mas? Bukankah ini terlepas dari obrolan kita, tapi mungkin ini jadi masukan saran juga kepada dinas terkait misalnya. Ya, kan bisa diurut seberapa fokus dari keseniannya. Kalau misalnya saya ini kan YouTuber, tapi saya kan lebih suka sebenarnya kecenderungan saya adalah ke puisi. Nah, ada misalnya Ramzi, dia memang bisa nulis puisi, tapi kan kecenderungan secara kehidupannya itu kan bisa jadi masukan kepada dinas terkait. Iya, makanya saya katakan awal, kadang-kadang pengakuan didominasi daripada karya itu sendiri. Itu kita makanya agak sedikitan ketika ada pihak mengaku bahwa saya ini penyair, saya ini musisi, saya ini memang membahayakan terhadap data itu sendiri. Tidak ada satu kejelasan, konkretan. Sebenarnya dominasi yang mana sih? Dominasi mana ketika kita buktinya beberapa kali kita hadirkan karena penyair untuk baca puisi ya, yang biasa musik juga protes. Itu kan pernah terjadi. Memang kita tidak bisa itu. Dinas terkait memang saya mencoba waktu itu lewat perpustakaan daerah dulu kan pernah. Itu memang kemudian kita disebut dengan tiap-tiap ada diskusi dimohon dengan hormat agar para penulis bisa meletakkan bukunya sebagai dokumentasi dan dibaca orang banyak di perpustakaan daerah. Kemudian di buku itu akan tidak dipinjamkan, cuma dibaca di tempat dan itu disebut dengan konten lokal. Memang itu ada di perpustakaan, tapi ternyata ada yang protes. yang protes masa pemerintah tidak mampu beli buku bahasa Indonesia, itu repot juga. Ya pada waktu itu saya kan punya kepentingan biar beli buku saya, Mas. Enggak, memang ada pihak-pihak yang lain. Oke. Ya itu. Ya itu. Oke. Nah, perkembangan, Mas. Jadi saya ingin melihat secara umum karya-karya kawan-kawan dalam kepenulisan, kepenyairan, dalam kepuisian. Pengaruh dulu sangat kental. Kekuatannya adalah kekuatan Pak Dezawawi. Artinya pemilihan diksi, pemilihan nuansa, kultur dan suasananya itu seolah-olah Pak Dezawawi membuat background masuk ke kawan-kawan muda. Hari ini Mas Apanton melihat beberapa karya kawan-kawan muda, apakah patronisasi karya itu masih ada di kawan-kawan muda atau secara tema saja kawan-kawan muda sudah mulai terbuka? Ya awalnya memang ada patronisasi awal dari tokoh sebelumnya ya, tapi sekarang kayaknya terakhir ini kita jarang menemukan. Memang saya sudah menekankan kalau memang ada patron ada kemiripan atau ada kedekatan dari karya sebelumnya itu bahaya sekali, tidak akan menguntungkan. Jadi sekarang lebih umum karena komunikasi teman-teman sekarang tidak lagi lokal, sudah merambah ke wilayah regional, nasional, bahkan internasional. Sudah kedekatan karyanya sudah lebih bebas lagi, lebih karya. Cuma memang latar belakang geografis, tipografis Madura sangat besar pengaruhnya dengan cuma disampaikan dalam bentuk yang beda. Itu tidak, kalau dulu memang kita menekankan kalau Madura ya laut, ya batu-batuan, ya kapur. Sekarang tidak, dalam bentuk yang beda. Itu satu perubahan luar biasa. Tapi memang karena kedesatan itu terakhir memang ada satu keinginan besar dari kami, dari saya teman-teman, gimana kalau Madura kita angkat kembali dalam bentuk yang itu, menguatkan kemaduraannya, terutama di wilayah-wilayah tradisi itu, karya-karya sastra yang dulu sudah memberikan satu pengaruh besar terhadap lingkungan masyarakat, kayaknya sekarang sudah mulai melemah sekali. Tradisi, Mas, sastra lisan kita sudah agak
mundur ya. Sudah menjadi sastra tulisan. Nah, bagaimana kesenian-kesenian yang hari ini, apa saja kesenian-kesenian yang ada di Sumeneb yang hari ini masih merawat tradisi kultur orang-orang Madura? Apa saja, Mas? Memang sekarang sudah dibom habis-habisan kita. Apalagi karena COVID itu komunikasi tradisi dengan masyarakat antar warga sudah habis. Kalau salah satu contoh yang paling jelas itu pada toron itu sendiri. Saya khawatir toron itu akan jadi pengaruh pada tahun berikutnya. Kecenderungan orang tidak lagi pulang kampung menjadi kekuatan alasan kuat juga seperti itu. Itu ketika sudah toron tidak dilakukan, salah satu bentuk tradisi kearifan lokal Madura otomatis akan berpengaruh terhadap Artinya mudik ya, Mas? Mudik. Toron itu begini, ada banyak pihak dulu memang. Jadi ada ini penting kawan-kawan karena mohon maaf Mas, saya potong dulu. Penting, ada kearifan lokal yang ingin kita sampaikan. Jadi ada istilah toron dalam konteks bahasa Madura, mudik. Tetapi toron itu memiliki tradisi-tradisinya. Nah, Mas Sapanton akan bercerita itu. Begini, toron bukan sekedar mudik. Mudik adalah mudik pulang kampung. Jadi toron itu punya satu falsafah tersendiri. Kenapa orang bilang orang luar yang rantau itu pulang atau toron? Kenapa baliknya tidak naik? Itu kan sudah pertanyaan. Dulu, memang waktu zaman dulu, memang orang kata toron itu ketika mereka berangkat dari kampung ke rantau itu tidak disebut dengan mangkat atau berangkat, disebut dengan berlayar. Jadi kata toron bukan menurun dari atas ke bawah, tapi turun ke haribaan orang tua dan keluarga. Kenapa? Artinya toron itu sendiri adalah sungkemnya anak kepada orang tua, atau sungkemnya orang yang dilahirkan dari tanah Madura kepada tanah kelahirannya. Jadi bukan sekedar pulang kampung. Kenapa toron? Toron itu bukan hari Lebaran, hari Idul Fitri saja. Ada 3 peristiwa yang mereka masyarakat rantau Madura pulang kampung. Pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, yang ketiga Maulid Nabi. Cuma kecenderungan lebih kuat memang orang-orang Idul Fitri karena memang banyak ruang kesempatan untuk pulang kampung. Kalau memang Idul Adha rata-rata itu banyak dilakukan oleh masyarakat Madura bagian barat. Itu biasanya itu memang pulang kampung atau toron itu sendiri itu bukan sekedar pulang-pulang, tapi hitung banyak. Makanya orang Madura ketika pulang kampung atau toron itu harus punya sesuatu yang lebih untuk dibagikan, untuk diberikan selamatan, makan bareng dan sebagainya itu. Oke kawan-kawan, ini pelajaran panjang sekali pelajaran penting tentang tradisi toron. Tradisi toron itu dalam konteks bahasa Indonesianya mudik, tetapi tidak cuma sekedar mudik. Toron itu sendiri adalah istilahnya dalam bahasa Indonesianya itu mudik atau turun. Tapi bukan turun dalam konteks bahasa Indonesia. Ada tradisinya. Tradisi mudik bagi orang Madura, kenapa disebut dengan toron? Itu adalah pulangnya seorang anak kepada bapaknya, atau pulangnya seseorang yang dilahirkan dari tanah itu pada tanah kelahirannya. Dan biasanya tradisi itu dikembangkan. Ini kenapa menjadi mudik bagi orang Madura? Itu sangat penting. Mereka sowan ke guru-gurunya, mereka mendatangi makam-makam nenek moyangnya, mereka ngaji, mereka segala macam. Itulah yang kita maksud sebagai tradisi toron. Jadi mudik itu biasanya mudik saja, bisa jalan-jalan kemana. Kenapa toron itu menjadi agak menjadi sakral bagi orang Madura? Karena itu pulangnya hati ke hati, pulangnya anak kepada orang tuanya, pulangnya seseorang yang dilahirkan dari tanah itu kepada kelahirannya. Dan itu tradisinya diisi dengan mengaji ke makam-makam para sepuhnya, para bapak-bapaknya yang meninggal, dan pulang juga kepada guru-gurunya. Itu tradisi toron. Ini menarik. Beliau ini tidak cuma seorang penyair, budayawan sudah konteksnya. Lain waktu aja. Tapi lain waktu nanti kita bikin lagi kawan-kawan. Jangan bilang kalau beliau pas kayak gini ini beliau secara tidak sengaja mau datang ke saya, saya langsung mengumpulkan kru dan akhirnya beliau kita todong. Sudah mau pulang sih tadi, tapi kita seret-seret dikit lah. Tapi saya sebenarnya situasi kedatangan Mas Sapanton ini adalah situasi yang sangat tepat bagi kita semua, di mana kawan-kawan itu tidak bisa berdiskusi banyak hal
secara umum, secara ngumpul kita harus tetap jaga jarak, jaga kesehatan dan segala macam, dilarang berkumpul dengan banyak orang. Dan beliau hari ini mampu sharing pengalaman, sharing proses, berbagi cerita-cerita yang menarik kepada kawan-kawan di seluruh dunia tentu. Mas Abanton, yang terakhir, ini sudah berapa jam ini? Kalau kan hampir 1 jam, kita lengkapi 1 jam dan nanti kita kwitansinya disiapkan. Mas Abanton, kita sudahi dulu perbincangan soal proses Mas Abanton, masa lalu Mas Abanton dengan kesenian, dengan aktivitas keseniannya. Saya ingin menggali pengalaman Mas Abanton secara pribadi. Ini clue beda kepada almarhum Kiai Muhammad Zamil Al-Mutakin. Saya sendiri merasa apa ya? Ya, beliau adalah orang pertama yang menunjukkan kepada siapa saya harus datang Kiai Sabanton WR. Dan pernah sampai 3 kali kita ngobrol di Sumeneb ya Mas. Waktu itu komunitas Kampung Jerami mengadakan diskusi-diskusi mingguan. Kiai Muhammad Zamil, Mas Abanton dan Mas Hidayat Raharja dan beberapa kawan juga aktif. Mas Abanton, saya minta pendapatnya soal ya apa yang menarik yang sampean ingat dari Kiai Muhammad Zamil Al-Mutakin. Iya, Kiai Muzamil itu atau Memeng itu memang orang tidak banyak bicara, tidak banyak bergerak, dia tidak banyak ekspos, tidak banyak bergerak keluar. Itu saya katakan tadi, memang saya kenal Zamil itu masih dia sebagai salah satu anggota komunitas di Anokoya. Kebetulan saya waktu itu memberikan motivasi dan itu dekat. Saya tidak tahu waktu siapa itu, tidak tahu. Saya memang tipologi saya tidak tahu siapapun. Yang penting saya udah pengen orang-orang. Sampai sekarang pun saya sering disapa orang. Loh Anton, ini kan dulu saya buahnya ini saya dulu pernah sampai pelajari ini. Saya tidak lupa sudah. Ya sudah terserah. Jadi memang jarang ketemu. Tapi suatu ketika saya bertemu jadi pembicara di suatu tempat, di sebuah kafe, kalau misalnya di Lingkar itu Kancakona, jadi pembicara masalah pariwisata. Itu saja. Kemudian memang dekat secara moral, saya memang dengan emosional sangat dekat sekali, tapi memang jarang ketemu dengan Samil. Jarang ketemu kan, kecuali memang awal-awal selalu dia menyambut saya ketika awal saya datang ke pesantren. Itu sebenarnya lebih awal, itu ada di depan beliau yang sudah memang otomatis usia jauh dari saya, jauh sekali, dan saya menganggap memang waktu itu bukan lagi sesuatu orang ya seperti saya punya anak buah gitu loh, sesuatu yang biasa. Tapi ketika terakhir buktinya ketika saya membicara masalah apa di status di media sosial, dia selalu menunjukkan foto-foto pada jam dulu. Ketika saya di forum, ketika dia jadi itu, jadi dia memang sangat apa ya, ke saya pribadi kayak memang sangat demikian hormatnya gitu, hormatnya. Memang saya tidak tahu persis, saya tidak bisa membedakan itu siapa-siapa pada zaman itu, bahkan banyak. Mas Abanton, ada bukunya Kiai Muhammad Zamil, Mas Abanton, kita minta untuk baca 1-2 dari karya beliau. Saya ini dalam rangka itu Mas, dalam rangka merayakan puisi. Ada karya beliau ini diterbitkan setelah beliau wafat. Beliau wafat, yang menerbitkan bukan beliau tapi kawan-kawan. Ini secangkir kopi, sekental rindu, monggo disimak di ini Mas. 1-2 puisi biar ada pengantar jeda dari diskusi kita kali ini. Ya, saya bacakan ini memang saya random saja, saya tidak siap benar. Pertama, memang mata saya agak sedikit terganggu dan harus pakai kacamata. Iya. Yang tidak bisa saya baca asal asbun aja lah. Judulnya ini Api Air Mata. Api, kobar murka, membakar luka. Dengan apa harus kupadamkan nyala kekal ingatan. Air mata, sesal sia-sia, sebanyak usia seakan minyak tanah bagi panasmu yang semakin merah.
sepi, keretak tulang belulang menjelma arang, dengan apa harus ku sangga tubuh hangusku yang tak bertiga. Kata-kata bujuk rayu istighfar yang selalu kau dengar, mustahil kau mengelak dari sayu seru saja. 2005. Oke. Emang nggak bagus ya? Terima kasih Mas Abanton. Yuk. Pas 1 jam. Terima kasih Mas Abanton dan terima kasih kedatangannya. Terima kasih sudah mau ditodong dalam konteks ini. Ya. Silakan Mas Abanton untuk memberi statement terakhir, bukan pernyataan terakhir. Statement terakhir untuk acara diskusi bincang-bincang kesenian, bincang santai kesenian Sumeneb dengan Mas Abanton. Silakan Mas untuk memberikan, mungkin ada saran atau ada harapan atau ada doa-doa kepada kawan-kawan muda kita ke depannya. Monggo Mas. Ya, untuk para penonton pendengar YouTube ini, sebelum subscribe dulu ya. Iya, sebelumnya subscribe dulu. Tadi juga jangan lupa. Kemudian jangan lupa loncengnya, klik biar Iya, nanti bisa biar. berlangganan. Iya. View-nya juga jangan lupa, sukanya jangan tidak suka gitu. Ini memang perbincangan ini cukup menarik untuk kita angkat ya. Persoalan-persoalan kadang-kadang kita melupakan persoalan yang kecil. Jadi selalu persoalan besar kita angkat, kita angan-angankan. Sementara yang kecil-kecil itu kita lupakan. Padahal yang kecil itu bisa menjadi besar kalau kita rawat dengan benar dan baik. Itu saja. Kemudian marilah kita perbanyak komunikasi. Jaringan itu penting untuk kita angkat kembali. Jaringan memberikan kita ruang untuk bisa banyak berdialog, berbicara, berkomunikasi, dan beberapa saja di situ. Entah celah, entah kritik, entah puji dan sebagainya. Selama itu kita benar untuk mengkritik, memuji atau mencelanya, itu silakan kita jadikan satu catatan. Catatan kita untuk bisa koreksi diri atau mungkin mengkoreksi orang lain, yang tidak benar bisa dibenarkan, yang benar bisa kita tingkatkan dan seterusnya. Itu barangkali mungkin yang menarik. Nanti yang penting ya itu aja dari awal. Oke. Terima kasih Mas Abanton dan mohon maaf kawan-kawan para yang penonton, para viewer YouTube channel Vindika Chong TV. Terima kasih dan semoga kawan-kawan di sana sehat semua dengan keluarga. Kami juga sehat di sini dengan keluarga. Semua kawan-kawan di pandemi ini segera sirna di Indonesia, dari Indonesia dan dari dunia. Semoga tidak ada lagi korban-korban berjatuhan akibat pandemi dan semoga kita beraktivitas sebagaimana biasanya, bebas bersalaman, bebas berkunjung kepada siapapun. Saya Vindika Chong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.